A16 Tingkah aneh Aaron. Aaron dan Billy pun sampai di penjara bawah tanah untuk menemui mata-mata di rumah Aaron. "Ini dia bos orangnya," ucap Billy menunjuk seseorang dalam sel besi. "Bawa dia keluar," ucap Aaron memerintahkan anak buahnya. Anak buah Aaron pun mengeluarkan orang tersebut. "Billy, ambilkan pedang kesayangan gue," ucap Aaron pada Billy. Billy pun mengambilkan pedang kesayangan Aaron. "Ini bos," ucap Billy menyerahkan pedang Aaron. Aaron pun mengambilnya. "Lo udah lama kan gak merasakan nikmatnya darah segar," ucap Aaron berbicara pada pedangnya. "Lepaskan aku," teriak pria yang memata-matai rumah Aaron. "Lepaskan aku bajingan, bosku akan datang membunuhmu," ucap pria itu pada Aaron. "Bos lo mungkin sudah mati kehabisan darah kemarin saat bertarung denganku," ucap Aaron pada. "Tidak mungkin, dia pasti akan datang untuk membunuhmu," ucap pria itu. "Yang akan datang hari ini adalah malaikat pencabut nyawamu," ucap Aaron yang mengarahkan ujung pedangnya ke kening pria itu. Seketika kening pria itu langsung mengeluarkan darah segar meskipun cuma terkena ujungnya saja. "Apa tujuan lo memata-matai rumah gue?" ucap Aaron pada pria itu. "Aku cuma disuruh mencari kelemahanmu," ucap pria itu. "Jadi apa lo menemukan kelemahan gue?" ucap Aaron. Pria itu terdiam tak menjawab ucapan Aaron. Jelas, tangan kiri pria itu terputus oleh pedang Aaron. Teriak pria itu kesakitan saat tangan kirinya dipotong oleh Aaron. "Apa lo menemukan kelemahan gue?" ucap Aaron sambil mencincang tangan pria itu yang ia putuskan tadi di hadapan pria itu. "Tidak, aku kira kelemahanmu ada pada istrimu, ternyata bukan," ucap pria itu sambil menahan rasa sakit dan ingin muntah melihat tangan kirinya dicincang di hadapannya. "Terus apa lagi tujuan lo ada di rumah gue?" ucap Aaron. Pria itu terdiam tak menjawab pertanyaan Aaron. Aaron mengeluarkan garam dari sakunya yang ia bawa tadi lalu ia menaburkan garam itu ke luka pria itu. Ampun teriak pria itu kesakitan saat Aaron menaburkan garam ke lukanya. "Apa lagi tujuan lo di rumah gue selain mencari kelemahan gue?" ucap Aaron. "Aku disuruh meracunimu tapi selalu gagal gara-gara perempuan sialan itu yang selalu mengawasiku saat berdekatan denganmu," ucap pria itu menahan sakitnya. "Siapa perempuan sialan yang lo maksud?" ucap Aaron. "Istrimu," ucap pria itu. "Jadi selama ini Anaya sudah tahu kalau di rumah ada mata-mata, kenapa dia tidak bilang pada gue?" ucap Aaron dalam hati. "Jadi itu sebabnya lo mau memperkosa istri gue?" ucap Aaron. "Ya, aku kesal padanya, lagian sayang juga kalau dia tidak dipakai, kamu kan tidak mau dengannya, jadi lebih baik aku saja yang memakainya," ucap pria itu. Buk! Satu pukulan dari Aaron mendarat di pipi pria itu. "Kurang ajar lo ya, berani berpikiran ingin menodai istri gue," ucap Aaron marah. Buk! Buk! Aaron memukuli pria itu lagi dan lagi sampai pria itu lemah tak berdaya. Sesaat, tangan kanan pria itu terputus oleh Aaron. Sakit bajingan," teriak pria itu. "Tangan itu kan yang berani ingin melecehkan istri gue," ucap Aaron yang langsung menaburkan garam pada luka pria itu. Sakit," teriak pria itu kesakitan. Sesaat, Aaron memotong telinga kiri pria itu. Teriak pria itu. "Billy, bagian mana lagi yang harus gue potong biar lebih seru?" ucap Aaron. "Bagian lidah ya, kayaknya seru tuh bos, biar dia gak bisa teriak lagi," ucap Billy. "Ide lo bagus juga," ucap Aaron. Pria itu langsung membungkam mulutnya rapat-rapat sambil menggelengkan kepalanya. "Sepertinya dia tidak mau Bill, harus diapain Bill supaya dia membuka mulutnya?" ucap Aaron. "Bagaimana kalau kita pindah aja, jangan di lidah tapi tuh bagian itu saja," ucap Billy sambil menunjuk ke arah celana pria itu. "Wah, ide bagus tuh, bagian senjatanya kan yang ingin merasakan punya istri gue, jadi dia harus kita cincang-cincang juga, hahaha," ucap Aaron sambil tertawa.
Pegang kaki ya, jangan sampai kakinya menutupi bagian kejantanannya, ucap Aron memerintah anak buahnya untuk memegang kaki pria itu. Aku mohon Tuan jangan lakukan itu, langsung bunuh saya aja tua, ucap pria itu memohon kepada Aron. Lo tenang aja, nanti bakal gue bunuh lo setelah gue puas, hahaha, ucap Aron sambil tertawa. Sesaat Aron memotong kejantanan pria itu. Teriak pria itu kesakitan saat kejantanannya dipotong oleh Aron. Billy dan anak buah Aron yang melihat Aron memotong kejantanan pria itu, mereka merasa ngeri. Ampun Tuan, ucap pria itu dengan lemah. Billy, gue serahkan ke Elo, sisanya terserah lo mau jadikan dia apa, tapi setelah itu lo kasih makan peliharaan gue yang di belakang, ucap Aron yang langsung meninggalkan penjara bawah tanah. Tumben tidak dituntaskan, biasanya bos akan menyiksanya sampai mati, ucap Billy. Aron pun pergi menuju ruangannya, ia ingin membersihkan diri. Setelah membersihkan diri ia keluar dari ruangannya. Bos, panggil Sinta yang langsung menghampiri Aron. Jawab Aron. Mau kemana bos, tanya Sinta. Pulang, ucap Aron singkat. Apa bos sudah makan? Aku bisa masakkan untuk bos, aku baru belajar masak lo bos, ucap Sinta. Tidak perlu, Anaya sudah menyiapkan gue makan siang yang enak, ucap Aron yang langsung meninggalkan Sinta. Anaya lagi, kenapa sih bos gak pernah lihat ketulusan aku selama ini, bahkan aku hari ini sampai rela jariku kena pisau dan minyak panas untuk bisa masak untuknya, ucap Sinta. Apa aku harus menyingkirkan Anaya agar bos bisa melihat ke aku? Ya sepertinya aku harus menyingkirkan Anaya. Aku harus buat bos membenci Anaya dan mengusir Anaya dari kehidupannya, ucap Sinta sambil tersenyum licik. Aku akan mencari tahu tentang kehidupan Anaya sebelum bersama bos Aron, ucap Sinta. Aron menuju jalan pulang, ia teringat akan ucapan pria tadi kalau Anaya akan jadi kelemahan baginya. Apa gue harus mengajari Anaya bela diri agar dia bisa menjaga dirinya sendiri, ucap Aron. Ya gue harus mengajari Anaya bela diri, gue gak mau kalau Anaya jadi bahan incaran musuh-musuh gue, ucap Aron sendiri. Aron langsung menuju ke rumahnya, ia ingin menemui Anaya secepatnya. Setelah sampai di rumah Aron segera mencari Anaya. Anaya, teriak Aron. Anaya yang sedang di dapur mendengar teriakan Aron pun segera mematikan kompornya dan berlari ke arah Aron. Ada apa mas, ucap Anaya yang baru sampai di hadapan Aron. Lo dari mana, tanya Aron. Aku lagi masak mas, ada apa, ucap Anya. Gak papa, lanjutin aja mesaknya, gue mau ke kamar dulu, ucap Aron yang langsung meninggalkan Anaya. Mas Aron, kenapa sih kok tingkahnya semakin aneh aja, ucap Anaya yang kembali melanjutkan masaknya. Setelah selesai ia kembali ke kamar Aron untuk mengajak Aron makan siang. Tok, tok, masuk, teriak Aron. Anaya pun memasuki kamar Aron. Kenapa harus ketok pintu sih, ini juga kamar lo, lain kali gak usah ketok pintu kalau mau masuk kamar, ucap Aron saat melihat Anaya yang sudah ada di hadapannya. Iya mas, oh ya mas, mau makan siang sekarang apa nanti, ucap Anaya. Emangnya lo mau kemana, tanya Aron. Aku mau mandi terus sholat zuhur mas, jawab Anaya. Ya udah gue nunggu lo aja makannya sono kalau mau mandi, ucap Aron. Anaya pun langsung ke ruang ganti baju, ia mengambil baju ganti untuk dibawa ke kamar mandi. Anaya pun memasuki kamar mandi untuk mandi. Aron tengah membayangkan kalau Anaya setelah mandi akan keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk saja. Aron tidak tahu kalau Anaya sudah membawa baju ganti. Ih, kok pikiran gue jadi kotor gini ya, padahal gue sering ngeliat cewek telanjang di depan gue tapi gue biasa aja. Kenapa sama Anaya belum aja ngeliat udah kemana-mana pikiran gue, ucap Aron sendiri. Tak lama Anaya keluar dari kamar mandi dengan menggunakan pakaian lengkap dan rambut digulung dengan handuk. Yah, dia udah ganti baju di dalam, ucap Aron dalam hati kecewa. Anaya membuka gulungan handuk yang ada di kepalanya sehingga rambut panjangnya tergerai indah.
Aron memandang Anaya tak berkedip melihat kecantikan Anaya saat tak memakai hijab. Anaya mengeringkan rambutnya dengan herder air. Ia tidak tahu kalau Aron memperhatikannya dari tadi. Aron segera turun dari tempat tidur. Ia menghampiri Anaya. "Sini gue bantu ketinggian rambut lo," ucap Aron menawarkan diri. Gak usah mas, aku udah wudu takut batal." "Maaf ya mas," ucap Anaya. "Oh ya udah kalau gitu," ucap Aron kecewa. Ia segera memasuki kamar mandi. "Duh semoga aja Mas Aron gak marah sama aku," ucap Anaya yang langsung bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Aron keluar dari kamar mandi. Ia melihat Anaya sedang melakukan sholat. "Damai banget hati gue ngeliat istri gue lagi sholat," ucap Aron dalam hati. "Gue gak akan melepaskan lo Nay, sampai kapanpun lo akan tetap milik gue," ucap Aron dalam hati sambil memperhatikan Anaya. Anaya baru menyelesaikan sholatnya. Ia langsung menuju ke arah Aron dan mengulurkan tangannya kepada Aron. "Emangnya gak batal kalau lo mau minta salam," ucap Aron. "Kan aku udah selesai sholatnya mas," ucap Anaya sambil tersenyum. Aron pun langsung menyambut tangan Anaya dan Anya pun langsung menciumnya. Aron spontan langsung mengecup kepala Anaya saat Anaya mencium tangannya. Maaf refleks," ucap Aron merasa malu akan kelakuannya. Gak papa mas, udah halal juga," ucap Anya sambil berlalu pergi membereskan peralatan sholatnya. Anaya merasa malu saat Aron mengecup kepalanya. "Ayo mas kita makan siang," ucap Anaya mengajak Aron. Aron hanya menganggukkan kepalanya. Mereka pun keluar kamar menuju ke meja makan. "Mas mau makan sama apa?" tanya Anya. "Terserah lo mau ngasih gue apa," ucap Aron. Anaya tersenyum mendengar jawaban Aron. Ia segera mengambilkan nasi dan lauknya. "Silahkan mas," ucap Anaya yang memberikan sepiring nasi dan lauknya. "Lo gak makan?" ucap Aron yang mengambil piring nasi di tangan Aron. "Makan kok mas, tapi nanti bareng sama Siti," ucap Anaya. "Makan bareng gue aja sini," ucap Aron. "Baiklah mas," ucap Anaya yang tak mau membantah suaminya. "Setelah makan lo ikut gue ke taman belakang," ucap Aron. "Baik mas," ucap Anaya. Mereka pun makan dengan tenang dan tak berbicara. Setelah makan Aron terlebih dahulu menuju ke taman belakang sedangkan Anaya masih membereskan meja makan. Setelah selesai Anaya menyusul Aron di taman belakang. Terlihat Aron tengah merokok. "Mas," panggil Anaya. Aron yang melihat Anya langsung mematikan rokoknya. "Duduk, ada yang mau gue omongin sama lo," ucap Aron. Anaya pun menuruti perintah Aron. Ia duduk di kursi samping Aron. "Lo tahu kalau di rumah ini ada mata-mata sebelum kejadian kemarin," ucap Aron. Anaya hanya menganggukkan kepalanya. "Kenapa lo gak ngomong sama gue?" ucap Aron. "Aku takut saat aku ngomong sama mas gak percaya sama aku," ucap Anaya. "Erus lo bergerak sendiri mengawasi pria itu," ucap Aron. "Iya mas, soalnya aku pernah melihat dia memasukkan sesuatu ke makanan mas dan tanpa sepengetahuan mas dan aku membuang makanan itu. Dari semenjak itu aku selalu memperhatikan gerak-geriknya dan aku selalu menjaga makanan dan minuman untuk mas agar dia tidak ada kesempatan untuk meracuni mas," ucap Anaya panjang lebar. Aron menghela nafasnya. "Lain kali kalau ada yang mencurigakan bilang sama gue ya, jangan takut, oke?" ucap Aron. "Iya mas," ucap Naya. "Gue sebenarnya mau ngomong sesuatu sama lo. Gue mau minta maaf selama ini gue memperlakukan lo gak baik dan gue mau kita menjalani rumah tangga ini sama seperti orang pada umumnya. Lo mau kan?" ucap Aron. "Anaya mau kok mas, kita mulai semuanya dari awal," ucap Anaya. "Oke, kita akan mulai semuanya dari awal," ucap Aron. "Mas Anya punya permintaan bleh," ucap Anaya. "Ya lo mau minta apa?" ucap Aron. "Bisa gak mas merubah ucapan mas saat sama aku? Seperti kalau ngomong sama aku jangan panggil lo gue, kan kerasa kalau kita itu bukan seperti suami istri," ucap Anaya. Ada benernya juga, baiklah mulai sekarang aku akan merubahnya," ucap Aron. "Terima kasih mas," ucap Anaya.
Kenapa harus berterima kasih, ucap Aaron. Ya terima kasih aja Mas udah mau mengabulkan permintaan aku, ucap Anaya. Nay aku kan udah memenuhi keinginan lo maksudnya kamu sekarang aku minta sesuatu boleh gak Nay, ucap Aaron. Mas mau minta apa selagi aku bisa mengabulkan akan aku kabulkan, ucap Anaya. Aku pengen meluk kamu boleh gak Nay, ucap Aaron. Boleh, ucap Anay malu-malu. Aaron langsung memeluk Anay dengan erat sambil tersenyum.